Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan bahas satu kajian tentang pemikiran Fazlur Rahman. Fazlur Rahman ini adalah seorang tokoh yang berasal dari Pakistan yang kemudian untuk jenjang S2 dan S3 beliau lebih memilih Cambridge University sebagai tempat untuk belajar, sehingga pemikiran-pemikiran beliau lebih dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran barat, meskipun pada awal beliau mengenyam pendidikan di usia 7 tahun sampai jenjang S1 beliau mengenyam pendidikan di Pakistan yang syarat dengan Islam. Baik, salah satu pemikiran beliau yang akan dikaji pada sesi kali ini yaitu hermeneutika gerakan ganda atau double movement. Oke, yang pertama kita bahas tentang hermeneutika. Hermeneutika itu merupakan sebuah metode penafsiran yang memanfaatkan ilmu-ilmu filsafat, ilmu-ilmu sosial, kemudian ilmu-ilmu humaniora dalam pendekatan dan metode dalam mengkaji Al-Quran atau ayat Al-Quran. Jadi tidak hanya berdasarkan aspek lafaz-lafaz saja, tapi lebih luas dari itu, beberapa disiplin keilmuan masuk di dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Kita ketahui bersama bahwa banyak metode di dalam penafsiran Al-Quran. Ada metode tahlili, ada metode ijmali, dan ada metode muqarron, dan yang tren ini ada metode maudhu'i. Nah, yang lebih baru lagi di sini ada metode hermeneutik, di mana metode hermeneutik ini lebih banyak dijumpai di jenjang perguruan tinggi. Baik, berkaitan dengan pemikiran Fazlur Rahman yang tampil sebagai sosok yang meyakinkan dan cemerlang dalam merumuskan metode penafsiran Al-Quran, metode yang ditawarkan ini termasuk metode yang orisinil. Jadi orisinalitas metode penafsiran yang dirumuskan terletak pada pendekatan-pendekatan filsafat itu tadi, kemudian pendekatan ilmu sosial dan pendekatan humaniora. Nah, yang kemudian dikaitkan dengan beberapa proses di dalam penafsiran Al-Quran yang disebut sebagai gerakan ganda. Selanjutnya, double movement atau proses gerakan ganda ini secara umum melibatkan gerakan bolak-balik atau gerakan pertama adalah ke atas, kemudian gerakan ke bawah. Yang dalam konteks penafsiran Al-Quran adalah melihat problem situasi sekarang menuju di masa Al-Quran diturunkan, dan di masa Al-Quran kembali menuju ke problem sekarang. Dan dalam metode double movement ini yang ditekankan adalah basic idea Al-Quran atau ideal moral Al-Quran, dibandingkan dengan beberapa hal-hal yang spesifik seperti aspek hukum. Jadi dalam bahasa yang lain atau istilah yang lain, Fazlur Rahman lebih menekankan kandungan makna universalitas daripada makna literal partikularnya. Jadi metode yang dirumuskan Fazlur Rahman ini sesungguhnya tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan metode tafsir, tetapi lebih berpengaruh pada metode-metode atau proses ijtihadnya dalam rangka menetapkan hukum-hukum Islam. Nah, kontribusi besar di bidang hukum Islam selanjutnya adalah implikasinya yang akan mengubah wajah hukum Islam yang semula tampak kaku berdasarkan teks-teks Al-Quran, kemudian ketat dan formal, kemudian ekseklusif, menuju wajah hukum yang menyejukkan dan lebih melindungi dan lebih terbuka terhadap perubahan fenomena yang terjadi yang apalagi saat ini ya. Oke, sebagai pengantar satu slide di atas tadi, selanjutnya adalah bahwa kita perlu mengetahui dulu biografi singkat dari Fazlur Rahman. Fazlur Rahman ini lahir pada tanggal 21 September 1919 di wilayah Hazara yang sekarang disebut Pakistan. Dari masa kecilnya beliau dibesarkan dalam sebuah keluarga religius berbasis mazhab Hanafi. Kemudian selain mendapatkan pendidikan dari keluarganya, Fazlur Rahman secara formal mengenyam pendidikan menengah di seminari Deoband, India, tempat akhirnya mengabdikan diri.
Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa beliau sampai melanjutkan kuliah di jurusan Ketimuran ini untuk jenjang S1, yang kemudian 4 tahun kemudian beliau melanjutkan studi di Oxford University untuk S2, yang kemudian pada beberapa tahun berikutnya beliau melanjutkan di alma maternya yang sama untuk jenjang S3. Dan beliau pada 1951 berhasil mencapai gelar PhD-nya di bidang filsafat Islam, di mana disertasinya yaitu tentang filsafat Ibnu Sina. Oke, setelah menempuh jenjang S3, beliau ternyata lebih menetap di Barat ya, dan mengajar filsafat di Durham University pada tahun 1950 dan 1958. Kemudian beliau meninggalkan Durham dan tetap bekerja sebagai associate professor di McGill University Kanada sampai tahun 1961. Nah, kemudian selanjutnya pada tahun 1962 kebetulan Presiden Pakistan yaitu Jenderal Ayub Khan sedang mencari seorang intelektual Muslim yang berwawasan modern ya untuk memimpin sebuah institut riset Islam yang dibangunnya, ya, di mana institut riset Islam itu mendukung proyek-proyek modernisasi. Nah, sebagai anak bangsa kemudian Fazlur Rahman dipanggil oleh Presiden yang kemudian ditunjuk sebagai direktur di lembaga tersebut ya, pada tahun 1962 sampai 1968. Di samping itu, beliau juga menjadi anggota Advisory Council of Islamic Theology di pemerintahan Pakistan. Oke, selanjutnya karena selama proses menjadi seorang direktur atau pemimpin di Institut Riset Islam, beliau Fazlur Rahman ini tekun dalam menafsirkan berbagai Al-Quran dengan metode hermeneutiknya. Ternyata pengembangan keilmuan modern menghadapi tantangan yang besar. Beliau mendapatkan teguran-teguran dari para ulama yang konservatif ya, ulama yang dominan di Pakistan, bahwa pemikiran beliau dianggap sebagai pemikiran yang sesat. Maka ketika banyak pertentangan, Fazlur Rahman pada tahun 1968 memilih untuk keluar dari Institut Riset Islam dan kembali ke Barat untuk menjadi profesor ya pada University of California Los Angeles. Dan pada musim semi beliau juga mengajar di sana, dan pada musim gugur beliau mengajar di University of Chicago dalam bidang pemikiran Islam. Sampai pada tahun 1986 beliau mendapat anugerah sebagai Harold H. Swift Distinguished Professor di University of Chicago. Ya, dan dia menyandang gelar itu sampai meninggal dunia pada 6 Juli 1988 akibat serangan jantung. Nah, demikian untuk biografi singkat beliau dan beberapa karya monumentalnya. Ada Avicenna Psikologi, ya, Profesi in Islam, kemudian Avicenna de Anima, kemudian Islamic Theology in History, ya, kemudian ada Islam, kemudian ada buku yang berjudul Philosophy of Mullah Sadra, kemudian Major Themes of the Quran, Islam and Modernity, Transformation of All Intellectual Tradition. Oke, ini beberapa karya beliau. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan inti, yaitu hermeneutika gerakan ganda. Pertama, bahwa Fazlur Rahman secara tegas membedakan antara alifas lafika Al-Quran yang muncul ya, yang memunculkan aturan norma hukum ya akibat makna literal Al-Quran ya, dengan ideal moral, yakni ide dasar atau basic idea Al-Quran yang diturunkan sebagai rahmatan lil alamin, yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemudian mengedepankan nilai-nilai persaudaraan, kesetaraan, dan lain sebagainya. Bahwa menurut Fazlur Rahman, memahami kandungan Al-Quran haruslah mengedepankan nilai-nilai moralitas dan bervisi etis. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis diturunkan innama bu'astu liutammima makarimal akhlak, bahwa sesungguhnya Rasulullah itu diutus bersama dengan wahyu Al-Quran, itu yang paling utama adalah membenahi akhlak atau moralitas manusia. Nah, itulah yang menjadi landasan filosofis dari hermeneutika gerakan ganda. Nah, di samping itu beberapa latar belakang Fazlur Rahman menggagas hermeneutika gerakan ganda ini, bahwa sesungguhnya banyak ayat Al-Quran yang pada masa pemerintahan Ayub Khan itu oleh para ulama dipolitisir ya, demi kepentingan negara. Nah, sehingga banyak masyarakat yang lebih cenderung untuk taklid ya, tidak memiliki nalar kritis yang kemudian mampu untuk berijtihad ya, dan menentang kebijakan-kebijakan negara. Termasuk dalam
mengatasi beberapa permasalahan-permasalahan yang kaitan dengan kias. Oke. Oke, selanjutnya ya di sini mungkin langsung saja pada proses ini skematiknya. Nah, ini proses skematiknya bahwa skema gerakan ganda ini dimulai dari proses situasi historis, ini situasi masa kini ya, situasi masa kini ya, di situasi masa kini ini kemudian ditarik pada konteks historisitas ya, historisnya. Jadi pada saat itu perubahan-perubahan yang terjadi mungkin yang mirip dengan situasi masa kini, itu apa ya. Tentu ada beberapa kajian-kajian di sini yang sebelumnya dilakukan, yaitu kajian historisitas, bisa berdasarkan sebab nuzul atau beberapa riwayat-riwayat hadis ya, atau beberapa dokumen-dokumen penting mungkin sebagai karya orang-orang Romawi atau orang Persia yang berkuasa sebelum Islam berkuasa, atau beberapa dokumen-dokumen lain yang bisa menunjukkan validitas dari situasi historis pada masa itu. Yang kemudian ketika terjadi perubahan sosial di masa itu, bagaimana respon Al-Quran? Nah, bagaimana respon Al-Quran? Dengan respon Al-Quran itu kemudian kita melakukan generalisasi pada hal-hal khusus ya, yang mungkin lebih spesifik daripada situasi yang umum, yang kemudian dari beberapa hal-hal khusus tadi, utamanya juga berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran ya, kemudian ditentukan tujuan moral sosial dari ayat-ayat Al-Quran itu, yang kemudian ditarik lagi kembali pada konteks nilai Qurani, nilai moralnya, nilai Qurani, dengan dibandingkan pada situasi yang terjadi masa kini, yang kemudian lahirlah sebuah istihad baru atau penafsiran baru terhadap Al-Quran, sekaligus istihad yang mampu merespon perubahan sosial pada masyarakat Islam saat ini. Nah, ini yang disebut skema gerakan ganda. Jadi ada satu situasi di mana harus sebuah penafsiran Al-Quran ditarik pada masa lalu, yang kemudian dilakukan beberapa klasifikasi atas ayat-ayat yang berkaitan, dan diungkap tujuan moral sosial yang ada dalam ayat tersebut, yang kemudian ditarik kembali pada masa kini. Oke. Nah, inti pemikiran Fazlur Rahman sesungguhnya adalah merumuskan visi etik Al-Quran yang utuh sebagai prinsip umum, yang kemudian menerapkan prinsip umum tersebut dalam kasus-kasus khusus yang muncul pada situasi sekarang. Dan sesungguhnya pada kajian Fazlur Rahman ini banyak beberapa tokoh mengatakan bahwa ini diilhami oleh pemikiran Khalifah Umar bin Khattab yang pernah memegang prinsip semacam ini dalam berbagai kebijakan hukum yang cenderung kontroversial dengan kebijakan Rasulullah dan Abu Bakar. Seperti yang pertama ini, ada kebijakan menghapus unsur mu'alaf dari 8 asnaf zakat, kemudian menghapuskan hukum potong tangan bagi pencuri, kemudian menetapkan zakat kuda, kemudian yang terakhir adalah kebijakan social distancing dan penghapusan zakat ternak pada saat terjadi taun anwas atau wabah emarus. Nah, ini mungkin beberapa penafsiran metode penafsiran yang lain dapat dilihat di beberapa artikel atau hasil-hasil penelitian, atau di dalam teks book dari Islam and Modernity yang ditulis oleh Fazlur Rahman, yang di situ banyak sekali contoh-contoh penafsiran yang menggunakan pendekatan hermeneutika double movement. Mungkin sekian dari saya untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.